Mengapa orang-orang Yahudi mempunyai kecerdasan yang lebih dari bangsa lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berbagi kisah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Apabila kita renungkan, golongan manakah yang banyak menghasilkan penemuan? Jawabannya adalah golongan orang Yahudi. Spektakuler dalam bidang teknologi, kedokteran politik, ekonomi, sosial dan bidang keilmuan lainnya. Tentu, yang muncul di benak kita adalah bangsa Yahudi. Tanpa bermaksud menafikan bangsa lain, memang Yahudilah yang dikenal sebagai produsen berbagai penemuan yang spektakuler. Produk seperti internet, Google, Yahoo, Nokia, BlackBerry, Facebook, nuklir dan berbagai penemuan revolusioner lainnya. Semuanya merupakan produk Yahudi yang sangat bermanfaat dalam kemajuan peradaban dan teknologi seluruh bangsa di dunia. Bangsa Yahudi sejak dahulu dikenal sebagai bangsa cerdas yang sangat produktif dalam berbagai penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Pernahkah Anda mendengar nama Albert Einstein? Kecerdasan tokoh fisika yang dikenal dunia ini telah mempengaruhi miliaran manusia di muka bumi sebagai tokoh pertama yang menemukan teori relativitas yang banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Lalu siapakah Albert Einstein? Jawabannya adalah orang Yahudi. Dalam dunia modern kita mengenal Mark Zuckerberg, penemu dan pendiri situs social networking Facebook yang telah merubah gaya hidup mayoritas penduduk dunia, berhasil membuatnya sebagai manusia terkaya dalam usia yang relatif muda. Sebelumnya tokoh yang memilih drop out dari Harvard University ini berhasil menembus sistem keamanan jaringan Harvard yang dikenal sebagai sarangnya hacker-hacker jenius dunia dan membuat kegaduhan di antara mahasiswa Harvard sedangkan dia dalam keadaan mabuk. Dan masih banyak lagi para tokoh dan ilmuwan dari bangsa Yahudi. Selain dari realita yang disebutkan di atas, kecerdasan orang Yahudi juga mendapat justifikasi dari berbagai kitab suci agama di dunia ini tak terkecuali Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bangsa mereka memiliki kelebihan di atas rata-rata manusia. Yang artinya, hai bangsa Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Al-Baqarah ayat 47. Sayangnya, kecerdasan orang Yahudi yang di atas rata-rata tersebut seringkali salah disikapi oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia. Bagi penganut paham Zionisme, Yahudi dianggap sebagai bangsa pilihan Tuhan yang diberi kelebihan khusus yang tidak diberikan kepada bangsa selain Yahudi. Menurut penelitian Dr. Stephen Charleyon, seorang yang menjalani housemanship selama 3 tahun di beberapa rumah sakit di Israel, kecerdasan yang dimiliki oleh bangsa Yahudi telah dibentuk secara turun-temurun bahkan sejak masa sebelum mengandung. Bangsa Yahudi sejak dahulu kala telah memiliki tradisi yang memprioritaskan improvisasi kecerdasan keturunan mereka. Doktrin rasisme yang telah ditanamkan dalam diri tiap generasi mengharuskan mereka untuk tidak mengambil keturunan selain dari sesama Yahudi yang memiliki kecerdasan seperti mereka. Di samping menjaga genetika mereka, bangsa Yahudi juga memiliki tradisi pembinaan otak sejak masa prakelahiran. Sejak masa kandungan, para orang tua Yahudi telah terbiasa memberikan pendidikan terhadap janin mereka, dengan aktivitas rutin berupa kebiasaan, seperti mendengarkan serta bermain musik dan mengerjakan soal-soal matematika, yang terus berlanjut sampai masa pasca kelahiran bahkan sampai sang anak tumbuh dewasa. Di samping itu, mereka juga sangat menjaga makanan yang masuk ke tubuh mereka. Menu makanan mereka merupakan menu pilihan yang telah terbukti dapat memacu kecerdasan mereka serta keturunan mereka. Bangsa Yahudi juga sangat menjaga diri serta keluarga mereka dari barang-barang yang berpotensi dapat merusak kecerdasan mereka. Barang-barang seperti minuman keras, nikotin, maupun rokok merupakan hal yang tabu bagi mereka. Orang Yahudi tidak akan segan-segan untuk mengusir siapapun yang nekat merokok di sekitar rumah mereka. Bangsa Yahudi juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap saudara mereka. Pantang bagi seorang Yahudi untuk merokok di tempat umum. Bahkan apabila seorang Yahudi perokok melihat ada seorang wanita hamil di jalan raya, ia akan segera menghentikan aktivitasnya tersebut meskipun ia tak mengenalnya. Satu fenomena yang sangat mengesankan di kalangan Yahudi, seorang pecandu rokok akan segera berhenti total ketika mengetahui istrinya mengandung, hal itu terus berlanjut sampai sang anak berusia 7 tahun. Itu pun biasanya mereka merasa malas untuk menghisap rokok lagi. Dalam dunia akademis, bangsa Yahudi memiliki kurikulum pendidikan serta konsep belajar yang sistematis.
serta selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Pelajar Yahudi tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis, mereka bahkan dituntut untuk memiliki penemuan baru sejak mereka masih duduk dalam bangku sekolah dasar. Prinsip selalu bertanya dan kritis dalam belajar, serta tidak pernah menganggap mutlak teori yang ada, memotivasi mereka untuk selalu melakukan penelitian dan penemuan terbaru yang jauh lebih sempurna. Segala tradisi dan aktivitas yang dilakukan oleh bangsa Yahudi diprioritaskan untuk menghasilkan generasi yang benar-benar cerdas dan aktif serta produktif. Orang Yahudi akan sangat malu jika memiliki keturunan yang bodoh atau memiliki kecerdasan rata-rata standar bangsa non-Yahudi. Tradisi Islam yang ditinggalkan. Dari paparan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi bukan semata-mata takdir dan karunia Tuhan. Lebih dari itu, kecerdasan yang mereka miliki adalah hal yang rasional dan melalui proses yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Bahkan bangsa manapun selain Yahudi memiliki potensi yang sama untuk memiliki kecerdasan seperti yang mereka miliki. Namun yang mungkin tak terpikirkan oleh kita, ternyata rahasia kecerdasan orang Yahudi tersebut telah diajarkan oleh agama kita bahkan sempat dipraktekkan oleh kaum muslimin selama beberapa abad. Sejak masa atau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin sudah terbiasa hidup dengan teratur bahkan melebihi kaum Yahudi. Sejak kurun awal generasi Islam, tradisi menjaga keturunan serta makanan yang dikonsumsi merupakan prioritas kaum muslimin. Hanya saja, berbeda dengan tradisi Yahudi yang bersifat rasional dan berdasarkan pada pengalaman empiris, tradisi kaum muslimin tersebut lebih bersifat metafisik dan didasarkan pada pengejawentahan ajaran Islam. Dalam Islam, konsep kafaah misalnya, konsep kafaah merupakan ajaran Islam yang mengandung hikmah dalam urgensi menjaga keturunan, konsep waro, dalam mencari rizki merupakan langkah Islam dalam menuntun umatnya untuk berhati-hati dalam makanan yang masuk ke tubuh mereka. Apalagi ajaran Islam yang bersifat dogmatis tersebut, lambat laun mulai menemukan rasionalitasnya terutama di era modern ini. Sebagai agama yang ajarannya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta Semesta, tak ada satupun barang yang berbahaya bagi manusia melainkan diharamkan dalam agama Islam. Jika kita renungkan, dari sekian banyak konsumsi yang diharamkan, seperti khamar, ternyata mendapat perhatian lebih. Berbeda dengan babi dan makanan berbahaya lainnya, khamar memiliki keistimewaan dengan hukuman bagi pelakunya yang ditentukan langsung oleh syariat berupa had. Hal ini tak lain karena pengaruh khamar yang berdampak langsung pada kerusakan akal dan kecerdasan manusia. Secara implisit dapat kita simpulkan, bahwa agama Islam mengajarkan umatnya untuk memberikan perhatian lebih dalam menjaga akal dan kecerdasannya. Umat Islam juga memiliki tradisi mendidik anak mereka bahkan sebelum mereka berada di kandungan. Dalam ajaran Islam, seorang ayah memiliki kewajiban untuk mencarikan ibu yang baik bagi calon anaknya, begitu juga sebaliknya. Dalam masa kehamilan, jika bangsa Yahudi merangsang kecerdasan janinnya dengan mendengarkan dan bermain musik, orang tua Muslim membacakan untuk jabang bayi mereka ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat jauh lebih berpengaruh terhadap kecerdasan janin. Konsep pendidikan Islam bahkan lebih unggul dari pendidikan Yahudi, jika bangsa Yahudi hanya menitik beratkan pendidikan pada kecerdasan intelektual atau intellectual quotient, IQ. Sistem pendidikan Islam memberikan perhatian lebih terhadap kecerdasan emosional atau emotional quotient, EQ, dan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient, SQ. Implikasinya, generasi kaum muslimin memiliki variasi kecerdasan yang lebih unggul dari generasi Yahudi. Pelajar muslim tidak hanya memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi juga memiliki akhlak dan kepribadian yang soleh. Imam Syafi'i merupakan satu dari ribuan intelektual muslim yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual yang mengagumkan, di samping beliau sanggup menghafal langsung hal apapun yang pernah dilihat dan didengarnya, beliau juga dikenal sebagai sosok yang soleh dan dermawan. Yang sangat disayangkan, tradisi baik yang bersumber langsung dari ajaran Islam ini telah lama ditinggalkan oleh kaum muslimin. Seiring dengan berjalannya waktu, minat dan semangat kaum muslimin dalam mendalami dan menjalankan sunnah semakin memprihatinkan. Tradisi yang dulunya sempat melahirkan generasi mujtahidin dan ilmuwan dengan tingkat kejeniusan dan pengetahuan intelektual yang luar biasa ini, kini hanya tinggal torehan-torehan emas dalam buku-buku sejarah. Gelar mujtahid yang dulunya berhasil dicapai oleh banyak intelektual muslim, menjadi sebuah strata yang absurd untuk dicapai generasi muslim sejak abad ke-4 Hijriah.
Bertolak dari pembahasan singkat ini, umat Islam harus pandai-pandai membawa diri agar bersikap moderat, tawasud. Diawali dengan membuka kesadaran bahwa kecerdasan dan hegemoni bangsa Yahudi adalah sebuah realita, dan hal tersebut harus diterima sebagai tantangan yang harus dihadapi. Bukan justru melakukan kegiatan kontraproduktif dengan rasa inferioritas dan menjadikan mereka sebagai kiblat. Akan tetapi dengan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan konsep yang lebih rasional dan modern, tanpa harus mengorbankan keimanan kita terhadap syariat tersebut, atau hanyut dalam modernitas yang bertentangan dengan esensi syariat Islam. Dengan tetap mempertahankan tujuan awal, yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas. Wallahu alam. Sekian, dan terima kasih sudah mampir di channel Berbagi Kisah. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.